Kala dawuh sapa Amr, khatabana. Khatabana dimaknani apa rek khataba ya? Iso makna midatoni apa ngelamar? Midatoni apa ngelamar nduk kira-kira nduk? Khatabana. Nggih. Ngomong ngene. Cuma basane maturi. Masuk Kanjeng Nabi ngomongi padha karo awakmu. Maturi sapa Kanjeng Nabi? Wis ya berkata, wis ngene lek basane sampean bingung, matur sapa Kanjeng Nabi? Berkata sapa Rasulullah? Khatabana berkata sapa Rasulullah? Berkata ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh ngendika bimina ing dalem tanah Mina. Ngeten iki wis kate persiapan wukuf tapi tetep sawopi rek jane. Lawa utawi Kanjeng Nabi iku ala rakhilatihi ing atase hewan tunggangane Kanjeng Nabi. Walu abuha utawi iler niku air liur. Utawi air liure rakhilah iku yasilu mili apa luap ala katifi ing atase welikat ingsun. Welikat iku ya apa iki rek? Punggung lho. Ya jane ya semua belikat ya. Ing atase welikat ingsun. Akhrajahu ngatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahhahahu lan mensahihkan sapa Tirmidzi ing hadis. Secara harfiah nggih, Amr bin Kharijah mengatakan ngeten, Rasulullah berkata kepadaku, detail ya sahabat nggih. Ketika mengatakan ini Kanjeng Nabi berada di Mina, posisi Rasulullah di atas hewan tunggangannya. Pada saat ngomong ngeten niku air liurnya hewan tunggangan, onta, apa nih kira-kira, kuda, sapi, gajah, itu netes sampai mengalir, nggih. Air liurnya itu mengalir. Dadi lek ngono kewane ngiler ae sampai mengenai ke pundak belakang. Nah, pun itu maknanya ngoten. Makna harfiah ya terjemahan teks ngoten. Pun selanjutnya apa maknane niku? Alal khatib ayyubayyina fi khutbatihi. Oh iki khutbah ternyata rek. Khatabana berkhutbah ing kita. Khatabah. Alal khatib ayyubayyina fi khutbatihi ma yursidun nas ila ma fihi salahu dinihim wa dunyahu wa antakuna khutbatuhu munasibatun lil jawi wal waqti fa khutbatul hajj bayyana fi alinas ahkamu nusukihim min halalin wa haramin kama fa'ala dzalika ar-rasul fi khutbatihi bimina allati bayyana fiha ahkamul hajj wa laqad ra'a ar-rasul bi ainihi lu'a budabatihi yasilu ala ahadi ashabi falam yungkir alidzalik walam yabru bil ibad wa hadza yukiru tahuriyatum wa yukalu lahmuhu. Pon wajib kesimpulannya ikilah khutbah. Kanjeng Nabi posisi berkhutbah di Mina. Nah, pon nggih. Nah ini makna global rek, tidak tertentu untuk Kanjeng Nabi dong nggih. Makna global yang bisa dipraktekkan kepada seluruh orang. Wajib bagi khotib, orang yang berkhutbah, di dalam khutbahnya itu menjelaskan sesuatu yang mencerahkan manusia. Dan di situ ada kebaikan bagi manusia dari sisi agama dan dari sisi dunia. Dan hendaknya khutbahnya itu munasibatun, cocok karo waktu nih. Ojo sampai waktu riyo besar nerangno sawal, waya sawal nerangno poso. Yang ini nerangno covid atau apa ngono ya, rontok cocok. Sing cocok ambil materi itu kudu sing cocok. Kanjeng Nabi nalikane haji
di hadapan manusia nerangno tentang hukumnya haji, tentang barang sing halal, barang sing haram. Ketika Rasulullah di Mina, khutbahnya juga begitu, menjelaskan tentang hukum-hukumnya haji. Ketika Rasulullah nerangno hukumnya haji, ternyata ada hewan Kanjeng Nabi ngiler. Kewan ini ku onta itu halal dimakan dagingnya. Ilere perkara sing halal dipangan dagingnya, itu ilernya ternyata air liurnya hukumnya suci. Ini kelak bahaya kalau najis. Air liurnya mengenai orang yang sedang wukuf di tanah Arafah, kudu suci sak teruse. Nah, ternyata air liur dari hewan tunggangan yang hewan itu halal untuk dimakan, air liurnya hukumnya adalah suci. Air liur kambing suci. Air liur, nah iki kan bakal kucingmu ya apa ya. Air liur ayam suci, air liur sapi suci, air liur kuda suci, karena halal untuk dimakan. Kayak kucing wingi hewan yang akeh munyer-munyere ning menungso juga suci ya. Dan selanjutnya fiqhul hadis, fikih hadis. Masru'iyatil khutbah bimina ala makanin murtafi'in libayani ahkamil manasik. Yang pertama, disyariatkan berkhutbah derek Kanjeng Nabi mengambil tempat yang tinggi. Kanjeng Nabi oleh khutbah numpak apa yo? Naik di atas onta. Ya apa yang disampaikan itu Rasulullah terlihat jelas, yang disampaikan suarane los jelas, bisa tersampaikan lebih banyak kepada audien. Itu disunano seperti itu, khutbah di tempat yang tinggi tentang hukum-hukum haji. Nomor 2, lu'abul ma'kul tohir, air liurnya hewan yang halal dimakan itu suci. Wa fi ma'nal ma'kul, searti hewan yang halal dimakan, kullu khayawanin tohirin, setiap hewan yang suci. Hewan suci walaupun tidak halal dimakan. Contohnya apa? Kucing. Kadal suci apa najis mi? Suci ya. Kadal itu suci. Tapi gak oleh dipangan. Berarti air liurnya suci. Ulo suci apa najis? Suci. Ular ya. Air liurnya air liurnya najis. Air liurnya suci. Searti dengan hewan yang halal dimakan dagingnya adalah hewan yang suci yang tidak halal dimakan. Wa fi ma'nal lu'ab kullu fudlatin tarassakhat minhu ka irki ma lam yakun lahu maqarrun wastihalatun fil batin. Searti dengan air liur, searti dengan air liurnya kuda, air liurnya onta, hewan yang dagingnya halal dimakan, disamakan dengan itu hewan yang suci walaupun tidak halal dimakan, disamakan dengan air liur adalah setiap fudlah, sisa fudlah itu ya sisa-sisa kotoran keringet misalnya katakan taros sakot minhu, yang keluar dari hewan yang suci. Contohnya koyok keringet, hukumnya juga suci. Lagi hewan suci tidak halal untuk dimakan, maka keringatnya adalah suci. Keringat kambing suci, keringat kucing suci, keringat ayam suci. Nomor 3, takrirus syai' yuf'alu bi khadratihi dalilu jawazi li'anna takriruhu min sunnatihi. Jadi ketetapan Rasulullah, Kanjeng Nabi netepno ada air liur mengenai sahabat yang sedang berhaji. Walaupun Kanjeng Nabi tidak berkata apa-apa, tapi ditetapkan oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh Rasulullah, jenenge hadis takriri. Ketetapan Rasulullah bisa dijadikan dalil. Yang terakhir, khirsun nabi ala khifdil hadis binaklil khalah allati qaranalu dalilan ala tayakkuzatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi